Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi sudah kita singgung, bahwasanya peristiwa hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah adalah peristiwa yang luar biasa. Bukan peristiwa yang biasa-biasa saja. Maka peristiwa ini harus kita jadikan sebagai bahan renungan dan juga kita ambil pelajaran ibrah dan hikmah sebanyak mungkin yang bisa kita dapatkan. Ada beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Pertama adalah pelajaran tentang pengorbanan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan sebagian apa yang beliau miliki. Tentu beliau sebagai orang yang lahir di Mekah, beliau sebagai orang yang tumbuh berkembang di Mekah, menikah, memiliki anak, berkeluarga di Mekah, bahkan sudah punya banyak ya bisa dikatakan harta, memiliki kekayaan di Mekah, harus ditinggalkan ketika beliau harus hijrah ke Madinah. Maka disinilah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam harus pindah ke Madinah, beliau sebelum berangkat menuju ke Madinah, beliau menoleh ke Mekah dengan mengatakan, "Wahai Mekah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Seandainya kaumku tidak mengeluarkanku dari kamu, dari Mekah, maka aku akan tetap berada tinggal di sini." Maka ini menunjukkan bahwasanya ada pengorbanan yang harus kita lakukan dalam kita melakukan hijrah. Ada juga seorang sahabat bernama Ummu Salamah. Beliau dalam peristiwa hijrah ini harus berkorban berpisah dari suaminya, yaitu Abu Salamah. Dan bahkan beliau juga harus dipisahkan dari anaknya karena keluarga dari Abu Salamah tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ummu Salamah sendirian ditinggalkan oleh anaknya yang diambil oleh keluarga Abu Salamah dan tinggalkan oleh Abu Salamah yang hijrah duluan ke Madinah, sementara beliau belum bisa hijrah ke Madinah karena ada beberapa halangan dari keluarga. Ada juga seorang sahabat bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ini asalnya bukan dari Mekah, beliau adalah pendatang. Tetapi karena beliau sudah lama di Mekah, kemudian sudah tinggal di Mekah, bekerja di Mekah, beliau memiliki kekayaan yang cukup ketika di Mekah. Maka ketika beliau mau hijrah ke Madinah, beliau bawa apa yang bisa beliau bawa. Ternyata dalam perjalanan keluar menuju ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy sudah menghadang dengan mengatakan, "Wahai Suhaib, ada dua pilihan untuk kamu. Kamu tetap berada di Mekah atau kamu boleh kami biarkan pergi ke Madinah dengan syarat kamu tinggalkan semua harta kekayaan yang kamu dapatkan ketika kamu di Mekah." Suhaib Ar-Rumi, salah satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang keimanannya sudah mengakar mendarah daging, rela mengorbankan hartanya, ditinggalkan semua yang dia miliki, dia memilih untuk hijrah ke Madinah dengan meninggalkan semua yang beliau miliki. Maka pelajaran pertama dalam peristiwa hijrah ini harus ada pengorbanan yang dikeluarkan. Yang kedua, perjalanan hijrah juga mengajarkan kita tentang kolaborasi, kerjasama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan perjalanan hijrah ini tidak sendirian. Beliau melibatkan banyak unsur. Beliau melibatkan beberapa elemen masyarakat. Ada Abu Bakar yang diperintahkan untuk menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada Asma binti Abu Bakar, seorang perempuan ya, yang memiliki tugas memberikan makanan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam persembunyian beliau di Gua Thur. Ada juga Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang beliau tugaskan untuk menggantikan tidur di ranjang beliau untuk mengelabuhi kafir Quraisy. Begitu juga bahkan ada seorang non muslim namanya Abdullah ibnu Uraikid yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar jadikan sebagai pemandu jalan, diupah untuk memandu jalan. Maka dalam perjalanan hijrah kita harus melibatkan banyak elemen. Kita nggak bisa dalam berdakwah ini kita sendirian. Kita perlu keterlibatan dari kaum pemuda seperti Ali bin Abi Thalib
yang dilibatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga perlu melibatkan kaum wanita seperti Asma binti Abu Bakar. Kita juga perlu melibatkan kaum tua atau orang dewasa seperti Abu Bakar yang diperintahkan untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan boleh jadi kita juga harus melibatkan orang lain di luar agama kita, sebagaimana Abu Bakar ya mengupah Abdullah ibnu Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan yang membawa beliau Abu Bakar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Pelajaran yang ketiga adalah perencanaan atau strategi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi, beliau bisa saja berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ya diterbangkan sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Bisa saja Nabi minta, ya Allah terbangkan saya aja dari Mekah ke Madinah, nggak usah kucing-kucingan, nggak usah cari-cari jalan untuk melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi tetap menyusun strategi, siasat. Ya, Nabi memerintahkan Ali untuk tidur di atas ranjangnya untuk mengelabui. Nabi SAW juga keluar dengan sembunyi-sembunyi. Nabi bahkan memilih rute yang tidak biasa dilalui oleh pejalan-pejalan yang lain. Supaya apa? Sudah tidak diketahui. Bahkan 3 hari 3 malam beliau bersembunyi dulu di Gua Thur. Nah, ini adalah strategi. Ya, Nabi sebagai seorang nabi, beliau ya manusia biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan hukum-hukum sebagai manusia. Maka kalau kita menginginkan sesuatu harus instan, kemudian tidak mau bersusah payah, tidak mau menyusun rencana dan lain sebagainya, maka ya kita sudah salah dengan itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai seorang nabi yang apa susahnya bagi Allah untuk menampakkan mukjizat kepada Nabi Muhammad sebagaimana mukjizat peristiwa Isra Mi'raj, tapi ternyata tidak Allah tampakkan. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala justru perintahkan Nabi untuk menyusun rencana-rencana tertentu ya agar perjalanannya bisa berhasil dari Mekah ke Madinah. Yang keempat, pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari peristiwa hijrah ini adalah adanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perjalanan hijrah Nabi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersembunyi di Gua Thur, kita tahu semuanya orang-orang kafir Quraisy sudah menemukan tempat itu. Ya, bahkan dikatakan oleh Abu Bakar, kalau seumpamanya orang-orang itu melihat kaki mereka, pasti akan menemukan kita. Karena gua itu tidak besar. Jadi orang menengok ke kakinya pasti akan kelihatan ada Nabi Muhammad SAW dan juga ada Abu Bakar. Tetapi dengan pertolongan Allah, Allah hadirkan laba-laba yang membuat jaring di pintu gua, sehingga orang yang datang merasa kalau ada orang masuk pasti sarang laba-laba ini akan rusak. Sementara ini ada sarang laba-laba. Bahkan dalam sebagian riwayat ada juga burung merpati yang bertelur di situ. Ya, ini adalah diantara pasukan-pasukan Allah yang Allah utus untuk menolong perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan di padang pasir, ada seorang kafir Quraisy yang melakukan pengejaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir dapat. Tetapi kemudian ketika mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kudanya tertarik oleh pasir. Jadi pasir itu seperti menghisap kudanya. Ya, begitu dia bangkit lagi, tertarik lagi kudanya. Begitu dia bangkit lagi, tertarik lagi kudanya. Ya, ini juga pertolongan Allah. Jadi semua alam raya ini bisa dijadikan oleh Allah sebagai tentara-tentara Allah yang akan menolong hamba-hambanya yang dikehendakinya. Pasir bisa mengalahkan kuda. Ya, tadi laba-laba bisa menutupi gua dan lain sebagainya. Maka ketika kita berhijrah, ketika kita berdakwah, ketika kita membantu menolong agama Allah ini, maka insya Allah Allah akan menolong kita dengan caranya. Peristiwa hijrah ini sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang berjuang di jalan Allah, maka Allah akan hadirkan pertolongan-pertolongan yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian di antara pelajaran-pelajaran hikmah
yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil dari pelajaran-pelajaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.